Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umini, mahasiswa Universitas Primagraha, Prodi PGSD, kelas RC1. Baik, tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari mata pembelajaran Kapita Selekta IPA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bahaya Konsumsi Air Mineral Berkaporit Penjernih Air Kolam. Di sini ada latar belakangnya. Mengapa insiden salah konsumsi terjadi, yaitu yang pertama, kekeliruan identifikasi. Air yang telah diberi penjernih seringkali terlihat jernih secara visual. Yang kedua, sehingga dianggap layak minum. Yang kedua, ada konteks resiko. Air galon yang tertukar, penggunaan air cadangan, kolam saat darurat, atau kurangnya label pada wadah penampungan. Yang ketiga, ada memberikan pemahaman bahwa kejernihan air tidak menjamin keamanan untuk dikonsumsi. Selanjutnya, apa itu kaporit? Definisi kaporit: kalsium hipoklorit, yaitu kaporit adalah senyawa kimia pelepas klorin yang bersifat oksidator yang kuat. Karakteristiknya tersedia dalam bentuk serbuk, butiran, atau tablet dengan aroma khas yang menyengat. Selanjutnya ada fungsi utamanya: disinfektan air kolam renang dan pengolahan air limpah, sanitasi untuk membunuh bakteri dan alga. Catatannya, tidak diformalisasikan untuk metabolisme tubuh pada manusia. Apa sih perbedaan penjernih kolam dengan penjernih air minum? Penjernih kolam, dosis kalorin tinggi untuk sterilisasi area terbuka, fokus pada eliminasi mikroorganisme patogen di air non-konsumsi. Selanjutnya, pada air minum, melalui proses filtrasi, mineralisasi terkontrol, dan pengujian laboratorium ketat sesuai standar kesehatan. Skenario risikonya atau salah pakai. Kesalahan persepsi: bau obat berarti airnya bersih dan steril untuk diminum. Skenario umumnya: menyuruh kopi atau mie instan sedang dalam masa treatment kaporit dosis tinggi. Yang kedua, ada penyimpanan bahan kimia penjernih di botol bekas minuman tanpa label. Selanjutnya ada zat bahaya yang terlibat. Senyawa klorin bebas atau saat larut, kaporit melepaskan hipoklorit yang bersifat korosif terhadap jaringan lunak. Yang kedua ada produk sampingan. Jika bereaksi dengan zat organik dapat membentuk senyawa yang lebih kompleks. Yang ketiga ada toksisitas. Konsentrasi klorin untuk kolam renang jauh melampaui batas aman sisa klorin pada air minum. Apa sih dampak kesehatan umumnya? Yang pertama ada saluran cerna, contohnya mual, muntah, nyeri lambung, dan diare. Yang kedua ada mulut dan tenggorokan. Jadi mulut terasa terbakar dan peradangan mukosa. Yang ketiga ada saluran napas. Pada saluran napas terjadinya batuk, iritasi tenggorokan akibat uap kalorin yang terhirup saat air diminum. Selanjutnya dampak yang serius. Contoh keadaan yang sangat tinggi yang ketika penggunaannya. Yang pertama ada ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya bisa muntah, diare terus-menerus, dan dehidrasi berat. Yang kedua ada kerusakan jaringan. Resiko luka bakar kimia pada esofagus atau lambung. Kelompok yang rentan sering terjadi yaitu pada anak-anak dan lansia memiliki toleransi organ yang lebih rendah terhadap paparan zat korosif. Selanjutnya ada gejala waspada dan darurat. Gejala waspada dan darurat, contoh gejala segera, contoh pada saat meminum air kaporit, tenggorokan, nyeri saat menelan air minum, atau air ludah yang berlebihan, dan seringnya muntah. Yang kedua ada tanda darurat. Segera konfirmasi ke IGD.
karena pertama sesak napas atau suara serak mendadak, yang kedua ada penurunan kesadaran, yang ketiga ada nyeri dada atau perut yang tak tertahankan. Siapa sih yang paling rentan terkena bahayanya air kaporit? Yang pertama ada balita dan anak-anak. Rasa ingin tahu tinggi dan organ tubuh yang masih berkembang. Jadi ketika tubuh anak-anak itu masih pada tahap perkembangan. Yang kedua ada penderita gangguan lambung seperti penderita GERD atau gastritis kronis. Yang ketiga ada pasien yang asma, sensitif sekali terhadap uap kimia kalorin. Selanjutnya ada pertolongan pertama. Yang pertama, hentikan konsumsi saat itu juga. Yang kedua, bilas mulut dengan air bersih atau berkumur-kumur. Yang ketiga, ada minum air putih atau susu dalam jumlah kecil hanya jika korban saat korban sadar dan tidak muntah. Yang ketiga ada peringatan, dilarang memaksa muntah karena dapat menyebabkan luka bakar 2 kali pada kerongkongan. Selanjutnya ada pencegahannya dengan cara 1. Pemisahan total, simpan bahan kimia baik di kolam, di area luar, jadi terpisah dari area dapur. Yang kedua ada wadah aslinya. Jangan memindahkan kaporit ke wadah yang menyerupai kemasan makanan atau botol minuman. Jadi ketika kita beli botol kaporit, jangan sesekali memindahkan ke aqua botol karena kan air kaporit itu hampir mirip sekali sama air putih. Yang ketiga ada edukasi. Pastikan semua anggota keluarga tahu air mana yang sedang dalam masa pengolahan. Selanjutnya ada tindakan di lingkungan publik. Yang pertama ada visual safety. Pasang stiker atau kasih keterangan tidak untuk diminum pada keran di area kolam atau pembersihan. Jadi contohnya ada kolam yang emang full air kaporit, dikasih keterangan atau peringatan bahwa air itu adalah air kaporit yang tidak layak untuk diminum. Selanjutnya ada SOP-nya. Petugas kebersihan harus memberikan tanda peringatan saat sedang melakukan klorinasi air. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, kaporit adalah alat sanitasi, bukan bahan konsumsi. Jadi kaporit itu bukan untuk diminum, tapi bahan alat untuk pembersih atau penjernih air kolam renang. Yang kedua ada dampak kesehatan berkisar dari instansi ringan hingga cedera organ serius. Jadi kaporit itu bisa menyebabkan penyakit yang serius juga. Yang ketiga ada keselamatan dimulai dari pelabelan yang jelas dan penyimpanan yang aman. Itu sudah dijelaskan tadi. Ketika kita membeli air kaporit, ketika ingin dipindahkan ke botol yang lain atau contoh botol aqua gelas, harus dikasih keterangan bahwa air minum itu air ini adalah air yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa diminum. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.